Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa Universitas Asa Indonesia yang saya cintai dan para pemirsa lainnya, kali ini saudara sekalian akan tambah satu kompetensi lagi, yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Dan ini sangat penting di dalam membangun bisnis, bagaimana kekuatan dasar kita untuk mewujudkan bisnis ini. Sebelum kita mulai bagaimana langkah-langkah melakukan penilaian kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru, marilah kita melihat makna dari kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru ini. Yang pertama, what? Apa ini sebenarnya? Jadi, kekuatan keuangan atau kekuatan finansial adalah kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dan arus kas yang cukup untuk membayar tagihan dan membayar utang atau investor. Kemudian, kewajiban keuangan adalah keuangan yang dimiliki perusahaan dan harus membayar pada waktu tertentu. Selanjutnya, mengapa ini penting? Pertama, ini akan menilai kekuatan dan kewajiban keuangan membantu perusahaan mengukur kemampuannya untuk memenuhi kewajiban. Dan ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi atau mengambil keputusan keuangan yang bijaksana seperti pembiayaan tambahan atau pengeluaran modal. Kemudian ini juga penting, kepemilikan dan kewajiban keuangan dapat menjadi faktor penentu dalam memperoleh pendanaan dari investor atau pemberi pinjaman. Nah, kapan ini dilakukan untuk penilaian kekuatan dan kewajiban keuangan ini? When, ya. Analisis kekuatan dan kewajiban keuangan ini harus dilakukan secara teratur, biasanya sebagai bagian dari perencanaan keuangan tahunan atau ketika perusahaan menghadapi situasi keuangan yang signifikan seperti ekspansi dan juga restrukturisasi. Kemudian di mana ini dilakukan? Pertama, di Departemen Keuangan atau Divisi Keuangan dari perusahaan dan dapat menjadi fokus dalam pertemuan manajemen dan dewan direksi. Dan ini juga pada laporan keuangan perusahaan yang akan dilihat oleh pihak luar seperti investor, auditor, dan juga regulator. Kemudian siapa yang melakukan ini? Yaitu Departemen Keuangan atau Divisi Keuangan perusahaan dan manajemen eksekutif yang bertanggung jawab atas menganalisis dan memahami kekuatan dan kewajiban keuangan. Dan semua pemangku kepentingan dalam perusahaan termasuk investor dan kreditur juga tertarik pada informasi ini. Siapa? How yang melakukan ini, bagaimana melakukannya? Yaitu yang pertama adalah kekuatan keuangan perusahaan dapat diukur dalam 3 bidang utama. Yang pertama adalah profitabilitas, adalah kemampuan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah likuiditas, mengacu pada kemudahan aset atau keamanan dapat dikonversi menjadi uang tunai tanpa mempengaruhi harga pasarnya. Dan yang ketiga, solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang jangka panjang dan kewajiban keuangan. Baik, selanjutnya adalah bagaimana teori kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru ini untuk menilai kekuatan ini. Teori ini sangat penting, saudara kalian, untuk membantu kita mengambil keputusan bisnis. Paling tidak ada teori, 3 teori. Yang pertama adalah teori nilai perusahaan atau value theory. Ini melibatkan pemikir seperti Immanuel Kant, John Stuart Mill, Karl Marx, dan juga banyak lainnya. Yang pertama, teori nilai intrinsik. Teori ini berpendapat bahwa nilai suatu entitas, misalnya barang,
layanan atau moralitas ada dalam dirinya sendiri, independen dari pandangan atau penilaian subjektif. Kemudian teori nilai subjektif. Ini kontras dengan teori yang di atas tadi. Teori ini berpendapat bahwa nilai suatu entitas ditentukan oleh persepsi dan penilaian subjektif dari individu atau masyarakat. Kemudian teori nilai buruh atau labor theory value ini sering dikaitkan dengan pemikir ekonomi klasik seperti Adam Smith dan juga Karl Marx. Ini berpendapat bahwa nilai suatu barang atau jasa sebagian besar ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkannya. Kemudian teori yang utilitarism ini berpendapat bahwa tindakan atau kebijakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi sebagian masyarakat, bagian orang, dianggap bernilai. Ya. Kemudian yang kedua tadi teori struktur modal atau capital structure theory. Ini oleh Franco Magdigliani dan juga Merton Miller. Dalam teorinya menyatakan bahwa nilai perusahaan dan posisi kemakmuran pemegang saham tidak dipengaruhi oleh struktur modal. Kemudian trade-off theory atau teori kompensasi. Teori ini mengungkapkan bahwa perusahaan berada dalam proses mencapai keseimbangan atau trade-off antara biaya dan manfaat dari penggunaan utang. Kemudian ada teori signal atau signaling teori. Teori ini berfokus pada bagaimana struktur modal perusahaan dapat digunakan sebagai sinyal informasi kepada investor. Kemudian yang ketiga ini adalah teori kebijakan dividen atau dividend policy theory oleh Myron G. Gordon dan John Lindner. Teori pilihan dividen ini mengusulkan bahwa kebijakan dividen dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memberikan sinyal kepada investor tentang kesehatan perusahaan dan prospek masa depannya. Dan di sini ada teori pilihan bird in the hand. Nah, teori ini dikemukakan oleh John Lindner dan juga dan mengatakan bahwa investor cenderung lebih suka dividen yang dibayarkan sekarang daripada pertumbuhan yang tidak pasti di masa depan. Ini adalah beberapa teori di dalam penilaian kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai makna dan teori daripada menilai kekuatan dan kewajiban keuangan. Sekarang kita bahas bagaimana langkah-langkah melakukannya. Yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. Dan yang kedua adalah proforma laporan keuangan. Kita akan bahas satu persatu. Baik, dalam langkah pertama, yaitu identifikasi pengelolaan keuangan. Jadi pengelolaan atau manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Nah, terdapat 4 aspek penting dalam pengelolaan keuangan ini. Yang pertama adalah tujuan keuangan perusahaan, kemudian proses pengelolaan keuangan, dan laporan historis keuangan serta perakiraan keuangan. Aspek pertama, tujuan keuangan perusahaan ini yang pertama adalah untuk profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian likuiditas, kemampuan perusahaan untuk memenuhi obligasi jangka panjang. Kemudian efisiensi, ini bagaimana perusahaan secara produktif menggunakan aset-asetnya. Dan stability, ini keseluruhan kesehatan struktur finansial perusahaan khususnya dalam hubungannya dengan debt to equity ratio. Aspek kedua adalah proses pengelolaan keuangan. Ini ada 4 prosesnya. Yang pertama adalah preparasi laporan, mulai dari laporan pendapatan, neraca, dan laporan cash flow. Kemudian preparasi
perakiraan keuangan, itu adalah pendapatan, pengeluaran, dan belanja modal. Kemudian preparasi proforma laporan keuangan, ini adalah laporan proforma pendapatan, kemudian laporan proforma neraca, dan laporan proforma cash flow-nya. Dan terakhir adalah analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, mulai dari rasio analisis, mengukur hasil dibanding neraca, rencana, dan kemudian mengukur hasil-hasil dengan norma industri. Kemudian aspek ketiga adalah laporan historis keuangan. Jadi yang pertama adalah laporan keuangan. Ini adalah mencerminkan hasil operasi perusahaan selama jangka waktu tertentu. Ini mencatat semua pendapatan dan biaya untuk periode tertentu dan menunjukkan apakah perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Yang kedua adalah neraca. Ini merupakan potret aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Dan berikutnya adalah laporan cash flow. Ini adalah rangkuman perubahan dalam posisi kas perusahaan untuk jangka waktu tertentu dan rincian mengapa perubahan terjadi. Dan aspek keempat adalah perakiraan keuangan. Di sini konsepsinya adalah analisis laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan. Nah, perakiraan ini adalah ramalan tentang penjualan, pengeluaran, pendapatan, dan pengeluaran barang di masa depan. Nah, selanjutnya dalam langkah pertama ini, di dalam identifikasi pengelolaan keuangan, maka kita bisa lihat rencana keuangan bisnis ini. Yang pertama adalah hitung biaya setup atau setup cost, kemudian proyeksi laba rugi bisnis, kemudian perkiraan arus kas atau cash flow, perikan neraca saldo, dan analisa titik impas atau break even point dari rencana bisnis ini. Baik, selanjutnya langkah kedua adalah identifikasi proforma laporan keuangan. Ini adalah estimasi atau perkiraan susunan laporan keuangan pada waktu yang akan datang berdasarkan rasio pada tahun-tahun sebelumnya. Di sini ada dua step yang kita lihat aspek. Yang pertama adalah laporan proforma. Ini mulai dari proforma laba rugi, kemudian proforma pendapatan, kemudian proforma neraca, dan proforma arus kas. Kemudian baru rasio analisis mulai dari likuiditas, efisiensi operasi, ini adalah expenses dan juga revenue, serta profitabilitas. Nah, apa itu laporan proforma? Laporan proforma ini adalah laporan proyeksi keuangan secara formal yang mencerminkan transaksi yang direncanakan dalam suatu periode tertentu. Dan laporan proforma dapat memperkirakan profitabilitas dan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian laporan proforma akan menunjukkan proyeksi pendapatan apabila perusahaan akan merger dengan perusahaan lain atau penjualan sebagian dan operasinya. Kemudian laporan proforma menunjukkan harta, utang, pendapatan, serta pengeluaran yang dapat direncanakan pada masa mendatang. Itulah laporan proforma. Ya, kemudian mengapa laporan keuangan proforma ini penting? Karena laporan proforma keuangan ini merupakan salah satu komponen penting dari rencana bisnis. Karena dapat memperkirakan profitabilitas dan kondisi keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Nah, ada beberapa ciri dari laporan keuangan yang sehat atau baik. Yang pertama adalah tingkat pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Mempunyai dana cadangan, dapat dibandingkan, tingkat rasio utang cenderung rendah, dan telah terverifikasi. Itu adalah beberapa ciri dari laporan keuangan yang sehat atau baik. Berikut adalah beberapa contoh laporan laba rugi yang bisa dilihat. Kemudian ini juga contoh. Ini juga contoh laporan neraca usaha produksi. Ini adalah contoh laporan arus kas.
Nah, kemudian jenis laporan keuangan pro forma ini ada beberapa. Laporan finansial ini, yang pertama adalah laporan pro forma pendapatan, pro forma neraca, dan pro forma laporan arus kas. Laporan pro forma pendapatan ini menunjukkan hasil yang diproyeksikan dari operasi perusahaan selama periode tertentu. Sedangkan pro forma neraca menunjukkan cuplikan proyeksi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan yang diproyeksikan kepada titik waktu tertentu. Sedangkan pro forma laporan arus kas menunjukkan arus kas yang diproyeksikan masuk dan keluar dari suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya rasio analisis. Analisa rasio ini adalah perbandingan item baris dalam laporan keuangan suatu bisnis. Nah, cara paling praktis untuk menafsirkan atau memahami laporan keuangan historis perusahaan adalah melalui analisa rasio. Dan analisa rasio digunakan untuk mengevaluasi sebuah masalah dengan entitas seperti likuiditasnya, efisiensi operasi, dan juga profitabilitas. Nah, kemudian apa manfaat dari analisa rasio ini? Ini untuk melihat trend line atau trennya, ya. Jadi hitung setiap rasio selama sejumlah besar periode laporan untuk melihat apakah ada tren dalam informasi yang dihitung. Tren dapat menunjukkan kesulitan keuangan yang tidak akan terlihat jika rasio sedang diperiksa untuk suatu periode. Garis tren juga dapat digunakan untuk memperkirakan arah kinerja rasio di masa depan. Dan ini juga bisa digunakan untuk perbandingan industri. Jadi hitung rasio yang sama untuk pesaing di industri yang sama dan dibandingkan hasilnya di semua perusahaan yang ditinjau. Karena bisnis ini kemungkinan beroperasi dengan investasi aset tepat yang serupa dan memiliki struktur modal yang serupa, hasil analisis rasio harus serupa juga. Jika bukan ini masalahnya, ini dapat mengindikasikan potensi masalah atau kebalikannya, kemampuan bisnis untuk menghasilkan laba yang jauh lebih tinggi daripada industri lainnya. Nah, pendekatan perbandingan industri digunakan untuk analisis sektor untuk menentukan bisnis mana dalam suatu industri yang paling dan paling sedikit bernilai. Baik, saudara sekalian, mahasiswa Universitas ASA Indonesia, kita sampai kepada latihan. Bagaimana kita menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Silahkan dibuka buku kerjanya untuk latihan bersama. Baik, saudara sekalian, buka pada tugas yang nomor 3 ini untuk unit usahanya, ya. Ini adalah melanjutkan dari kegiatan latihan kalian mulai dari ide bisnis sampai rencana bisnis, kemudian mempersiapkan fondasi etik dan hukum, sehingga itu adalah konteksnya dan kalian bisa mulai termasuk produknya. Kemudian nilai, kalian ada 2 langkah untuk menilai kekuatan dan kewajiban tadi, kemudian identifikasi pengelolaan keuangan, serta identifikasi pro forma laporan keuangan. Dan kalian bisa cek di sini apakah baik, sedang, atau kurang. Dengan ciri-ciri tadi, seperti apa pro forma atau pengelolaan keuangan yang baik di dalam menilai kekuatan dan kewajiban keuangan baru, dan kalian bisa menilai dari konteks yang sudah kalian buat sebelum-sebelumnya dan berikan rekomendasi dari hasil penilaian ini. Baik, saudara kalian, kita sudah membahas dan juga kalian sudah latihan bagaimana menilai kekuatan dan kewajiban keuangan baru. Ini adalah summary-nya, ada 2 langkah. Yang pertama adalah identifikasi pengelolaan keuangan, mulai dari tujuan keuangan perusahaan, kemudian proses pengelolaan keuangan, laporan historis keuangan, dan perakiraan keuangan. Sedangkan pada identifikasi pro forma laporan keuangan, kalian sudah membahas dan mencoba mengenai laporan pro forma laba rugi, laporan pro forma pendapatan, laporan pro forma neraca, laporan pro forma arus kas, dan juga rasio analisis. Dan ini adalah secara summary, secara keseluruhan untuk kita pelajari dan terus lakukan latihan paling tidak 3 kali untuk memastikan bahwa kalian memang
mampu atau kompeten menilai kekuatan dan kewajiban keuangan usaha baru. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan diskusi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.